Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivana Harika Putra, NIM 181044 Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Fisika Universitas Andalas, Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai tugas dari mata kuliah Fisika Termal. Baiklah, adapun yang akan saya bahas di sini yaitu Heat Engine and Refrigerators, atau kita biasa menyebutnya dengan mesin kalor dan mesin pendingin. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mesin kalor. Mesin kalor adalah suatu alat yang menyerap kalor dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi kerja atau usaha, baik itu dalam elektris ataupun daya mekanis. Hanya sebagian dari energi yang diserap yang diubah menjadi kerja atau usaha. Hal ini terjadi karena pada saat mengalir, kalor membawa entropi. Karena mesin kalor bekerja dalam proses siklus, maka entropi ini harus dibuang sebelum siklus dimulai kembali. Kerja yang dihasilkan mesin kalor merupakan perbedaan antara kalor yang diserap dengan kalor yang dikeluarkan. Adapun aplikasi atau penerapan mesin kalor dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu penggunaan mesin uap pada kereta api, kemudian pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, dan juga penggunaan turbin uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas skema mesin kalor. Bisa kita lihat pada gambar, dan kita uraikan di mana terdapat TH, QH, QC, DC, dan W. QH menyatakan besarnya input kalor. QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang. TH menyatakan reservoir panas. DC menyatakan reservoir dingin. Dan W merepresentasikan kerja yang dilakukan. Kalor yang diserap berasal dari reservoir panas, sedangkan limbah kalornya dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir TH dan TC dianggap tetap. Dapat disimbolkan bahwa QH merupakan kalor yang terserap dari reservoir panas dalam waktu tertentu, sedangkan QC merupakan kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Karenanya, efisiensi dari suatu mesin kalor dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin dengan kalor input. Sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi, di mana sebagian dari kalor input diubah menjadi kerja, dan sisanya dibuang ke reservoir dingin. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konservasi energi dapat dinotasikan sebagai QH sama dengan QC ditambah dengan W. Untuk mengeliminasi W atau usaha, maka kita gunakan persamaan 1, sehingga persamaannya menjadi 1 dikurang QC per QH. Jika semua QH dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1 atau 100%. Tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena nilai QC tidak sama dengan 0. Dari hukum kedua termodinamika, maka entropi total mesin ditambah dengan lingkungan dapat meningkat, akan tetapi tidak dapat berkurang, sehingga dapat kita buat suatu persamaan, di mana QC per TC besar sama QH per TH, atau QC per QH sama dengan TC per TH. Dengan memasukkan persamaan 4 ke persamaan 3, maka efisiensi kecil sama 1 kurang TC per TH. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas siklus Carnot. Bisa kita lihat pada gambar. Pertama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor QH dari reservoir panas dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melalui dua proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor QC ke reservoir dingin. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya di proses terakhir, gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali
dan kembali ke bentuk semula. Karena proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam, sehingga persamaan termodinamikanya menjadi delta Q sama dengan W. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin yang dioperasikan secara terbalik dari mesin kalor. Mesin pendingin menarik panas dari tempat dingin dan melepaskan panas ke tempat yang lebih hangat, atau mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada suhu tinggi. Berikut merupakan hubungan nilai mutlak yang berlaku untuk mesin kalor dan mesin pendingin. Nilai mutlak QH sama dengan QC ditambah nilai mutlak W. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas skema mesin pendingin. Bisa kita lihat pada gambar, di mana kalor keluar atau mengalir dari QC reservoir dingin menuju QH atau reservoir panas, di mana usaha juga menuju ke arah mesin. Usaha sendiri dipasok oleh energi listrik yang dihubungkan dengan stop kontak. Efisiensi dari sebuah mesin pendingin didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin dengan kalori input. Untuk mesin pendingin, kerja atau usaha adalah QC, dan kalori inputnya yaitu W. Adapun koefisien kinerjanya yaitu QC per W. Untuk mengeliminasi W, maka kita gunakan persamaan hukum pertama dan kedua, sehingga koefisien kinerjanya menjadi 1 dibagi dengan QH per QC dikurang 1. Hukum pertama memungkinkan koefisien kinerja menjadi lebih besar dari 1. Sementara hukum kedua mengatakan bahwa entropi dibuang ke reservoir panas tidaknya harus sebanyak entropi yang diserap dari reservoir dingin. Sehingga didapat persamaan QH per TH besar sama QC per TC, atau QH per QC besar sama TH per TC. Relasi ini kebalikan dari relasi 4, karena entropi mengalir dalam arah yang berlawanan. Kemudian kita masukkan persamaan 9 ke dalam persamaan 8, sehingga koefisien kinerjanya menjadi TC per TH dikurang TC. Untuk membuat mesin pendingin yang ideal dengan koefisien kinerja semaksimal mungkin, kita bisa melakukannya dengan menggunakan siklus Carnot, di mana beroperasi secara terbalik. Untuk membuat aliran kalor masuk berlawanan arah, zat kerja harus sedikit lebih panas dari TH, sementara kalor sedang dikeluarkan, dan sedikit lebih dingin dari TC saat kalor diserap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa berguna baik bagi diri saya pribadi maupun khalayak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.